Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya semoga saudara tetap baik dan terus di dalam kesehatan penuh cinta kasih Tuhan. Saudara, sebelum kita memulai aktivitas atau melanjutkan aktivitas kita, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bekerja, memelihara, mengajar, dan memberi hikmat bagi kita untuk mengerti setiap maksud Tuhan dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Hari ini kami merasakan kehadiran-Mu nyata di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Sehingga Engkaulah yang mengajar dan menuntun kami untuk dapat melakukan hal-hal yang baik seperti yang Engkau kehendaki. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu bekerja dengan leluasa, mengajar kami untuk dapat melakukan hal-hal baik seperti yang Engkau kehendaki. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Selasa 9 Mei 2023 tertulis dalam kitab 1 Samuel 2 ayat 2 dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Demikianlah dikatakan. Dang adong nabadia tudusun Jahoba, aidang adong dukon diho, jaladang adong partanobatoan dukon ni debataku. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adalah seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Dia memiliki seorang suami. Tetapi apakah yang membuat hatinya bersusah? Ya, karena suaminya punya istri lagi. Yang paling menyakitkan adalah ketika istri suaminya yang lain mempunyai anak. Dan tentu anak-anak yang diberikan oleh istri lain oleh suaminya itu membuat suaminya bahagia sekali. Berbeda dengan dia. Dia tidak bisa melahirkan seorang anak karena kandungannya telah ditutup. Ditambah lagi istri suaminya itu menghina, mengolok-olok, dan meremehkannya. Tentu dia merasa sangat menderita, sangat sakit hati. Dia sangat terluka. Walaupun suaminya tetap mencintai dia. Tetapi cinta suaminya tidak dapat menghiburnya karena situasi yang dia alami, yang dia dapatkan di dalam kehidupannya jauh lebih menyakitkan. Siapakah perempuan itu? Hana. Siapakah suaminya? Elkana. Siapakah istri lain oleh suaminya Elkana? Penina. Ya, Hana sangat menderita karena perlakuan Penina kepadanya. Sekalipun Elkana tetap mencintainya, itu tidak membuat Hana terhibur, tidak membuat Hana bersukacita. Di dalam kepedihan hatinya, di dalam luka batin yang amat dalam, Hana datang kepada Tuhan, berdoa memohon agar Tuhan membuka rahimnya, sehingga dia boleh memiliki anak. Saudara, tahukah kita apa yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan Hana?
luar biasa. Memang dia memanglah Allah yang maha kuasa. Yang tidak ada satupun yang tidak dapat dilakukan. Karena bagi dia tidak ada yang mustahil. Hana mendapatkan apa yang dia pinta. Tuhan memberikan seorang anak karena dia mengasihi Hana. Siapakah dia? Samuel. Samuel adalah anak yang diminta Hana kepada Allah. Di dalam nazarnya, Hana akan mempersembahkan dia menjadi hamba Allah. Inilah yang menjadi sukacita Hana di dalam renungan kita pada hari ini. Renungan kita pada hari ini adalah bagian dari doa, pujian, syukur Hana kepada Allah atas segala pertolongannya. Tuhan meluputkan dia dari rasa malu. Tuhan meluputkan dia dari rasa sakit. Tuhan tidak membiarkan Hana menderita lebih lama lagi. Segala doanya, harapannya diberikan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah kita di dalam kehidupan ini? Apakah Tuhan memberikan apa yang kita minta? Kalau kita mau jujur, Tuhan sudah mengerjakan banyak hal baik dalam hidup kita. Hanya terkadang kita tidak merasakannya. Karena menurut kita, kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup kita hanya di dalam hal-hal yang besar saja. Tetapi sesungguhnya banyak hal yang sudah diberikan, yang sudah dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita selalu memuji Tuhan, seperti puji-pujian Hana kepada Allah. Biarlah kita menjadikan Tuhan satu-satunya tempat permohonan kita, kubu pertahanan kita, gunung keselamatan kita. Biarlah hanya Dia yang kudus di dalam kehidupan kita. Biarlah hanya Dia yang maha mulia. Tidak ada Tuhan, tidak ada kekuatan selain daripada Allah kita. Angkatlah pujianmu dan teruslah serukan. Kuduslah Engkau ya Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani hidup ini dengan terus penuh harap. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak dapat dikerjakannya. Tidak ada yang tidak dapat diberikannya. Oleh karena itu, sebagaimana firman Tuhan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Datanglah kepada Tuhan, teruslah bermohon kepadanya, dan angkatkanlah pujian hanya bagi Tuhan, karena kemuliaan hanya milik-Nya. Kiranya kita dimampukan menjalani kehidupan di dalam kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman-Mu yang mengajar kami untuk terus meninggikan dan memuji Engkau di dalam kehidupan kami. Banyak mukjizat-Mu yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Banyak hal-hal baik yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Karena itu Tuhan, kami mau memuji Engkau. Engkau Allah kami yang baik, Bapa kami yang penuh kasih, yang selalu memberikan apa yang kami perlu. Tuhan, tolong kami, lindungi kami, berkati kami di dalam sepanjang kehidupan kami. Sehingga tidak ada satupun kesulitan, tidak ada satupun hal-hal buruk yang membuat kami terluka, yang membuat kami bersedih hati. Tetapi kami tetap penuh semangat, percaya kepadamu. Karena Engkaulah Bapa kami yang akan terus menjaga, menolong, dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang memberkati. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.